Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wilayah atau kepemimpinan adalah pelaksana dari undang-undang atau syariat Islam melalui perantara para imam alaihimussalam. Sebab itulah kenapa masalah wilayah atau masalah kepemimpinan lebih penting dari segala perkara yang ada dalam syariat agama Islam itu sendiri. Sebab wilayah atau imamah adalah hukumah atau pemerintahan yang menjaga dan sebagai pelaksana dari seluruh syariat Islam yang murni, sebagaimana yang telah terjadi pada peristiwa Ghadir Khum, dan itu ada penjelasannya sendiri dan nanti akan berkaitan di dalam penjelasan ayat-ayat atau observasi dari wilayah, ayat-ayat wilayah ini. Wilayah yang hakiki yaitu seluruh perbuatan, perkataan, dan pemikiran harus sesuai dengan perbuatan, perkataan, dan pemikiran para imam alaihimussalam juga. Wilayah zatiyah al-mutlaqah adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, dan wilayah yang diperoleh dari zat Allah subhanahu wa ta'ala ialah nubuah dan risalah atau kerasulan serta imam atau imamah. Sebab itu para nabi alaihimussalam juga imam yang dianugerahkan atau ditunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat atau kata wali, waliyun, dan saya akan uraikan kata wali ini supaya mendapatkan titik pemahaman yang jelas dan jalan penyelesaiannya. Sebagai sebagian dari ahli tafsir dari mazhab yang ada, dalam penelusuran arti atau kata wali mengatakan terdapat 27 arti atau makna wali yang termaktub di dalam Al-Quran, dan kata wali ini mempunyai lafadz atau kata musytarak, itu sama dalam istilah mantik, itu musytarak, tapi berbeda secara arti atau makna. Seperti misalkan kata atau lafadz ain, yaitu ain, artinya atau maknanya itu bisa sumber air atau mata air, bisa juga artinya adalah ain, yaitu mata penglihatan kita ini. Itu yang disebut lafadz atau kata musytarak dalam ilmu logika. Di sini kita tidak tahu yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari sekian banyak kata wali dalam ayat-ayat Al-Quran, yang mana ayat yang berhubungan dengan kajian ini atau yang berhubungan dengan ayat kepemimpinan atau wilayah. Nah, jika demikian, ayat yang dimaksud akan menjadi mubham atau menjadi tidak jelas tujuannya. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kata wali, kalau kita merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran, memiliki arti penolong dalam ayat Al-Quran itu bisa kita rujuk pada surat Al-Baqarah ayat 107 yang
berbunyi wa malakum min dunillahi min waliyin wala nasir. Wali yang mempunyai arti penolong. Kata wali yang mempunyai arti al-ma'bud yang disembah, yaitu baik yang disembah oleh orang muslim yaitu Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang kafir yang menyembah taghut atau setan. Nah, itu bisa dirujuk di dalam Al-Qur'an yang berbunyi Allahu waliyalladzina amanu walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman, dan bagi orang-orang yang kafir walinya adalah taghut, yaitu setan. Kata wali mempunyai arti al-hadi atau al-mursyid, pemberi petunjuk. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan waman yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Kita bisa lihat di sini bahwa wali mempunyai arti mursyid, pemberi petunjuk. Kalau kita lihat lagi di dalam ayat Al-Quran, dalam surat Surah, itu berbunyi wa huwallazi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu wa huwal waliyul hamid. Wahwal waliyul hamid. Nah, kata wali dalam ayat ini mempunyai arti sahibul ikhtiyar, yaitu manusia harus berikhtiar jika ingin berhasil dan tidak boleh berputus asa. Itu maksud dari arti ayat bahwa Allah adalah sebagai wali. Dalam ayat yang lain juga dikatakan, dalam ayat ini kata wali mempunyai arti sebagai pewaris setelah kematian. Jadi wali adalah pewaris, seorang pewaris setelah ditinggalkan oleh kerabatnya, atau yang disebut dengan wali mayit, dan bukan seperti arti yang sebelumnya yaitu penolong atau teman. Fahabli min ladunka waliyan yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Fahabli min ladunka waliyan. Wali, jadi wali di sini memiliki arti kedudukannya sebagai wali simai. Kata wali dalam ayat yang lain yang berkenaan dengan atau berhubungan dengan wilayah syariat, bahwa yang berhak melakukan kisos ialah bukan teman dan lainnya, tapi yang berhak melakukan kisos itu adalah wali atau pewaris yang menjadi korban atau keluarga terdekat dari korban yang memutuskan kisos tersebut, sebagaimana di dalam ayat Al-Quran, kata wali yang memiliki arti sebagai pewaris yang menjadi korban atau wilayah syariat. Waman qutila mazluman faqad ja'alna liwalihi sultanan faqad ja'alna liwalihi. Kami jadikan liwalihi, kepada walinya orang yang menjadi korban atau yang dizalimi itu sultanan yang berhak memutuskan. Ayat yang lain, fal yumlil waliyuhu bil adl. Wali dari orang yang menjadi korban ini harus memutuskan dengan adil. Sebab itulah beberapa ayat yang tadi menjelaskan bahwa kata atau kalimat wali digunakan dengan arti yang berbeda-beda.
itu adalah sedikit dari observasi kata atau kalimat dari wali. Nah, sebelum kita masuk pada observasi atau menelaah ayat-ayat wilayah, yaitu yang berkaitan dengan innama waliyukumullahu wa rasuluh walladzina amanu alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah wa hum raki'un wa man yatawallallahu wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizbullahi humul ghalibun. Sadaqallahu. Kita harus membahas ayat tablik atau ayat yang berkenaan dengan ikmaluddin. Jadi sebelum kita membahas ayat tadi, innama waliyukumullah wa rasuluh dan seterusnya, kita harus membahas terlebih dahulu ayat tablik atau ayat yang berkenaan tentang ikmaluddin terlebih dahulu. Sebab ayat tablik dan ayat yang berkenaan tentang ikmaluddin, yaitu agama akan menjadi sempurna, merupakan pintu pemahaman menuju ayat wilayah yang akan menjadi kunci pemahaman dalam memecahkan misteri ayat-ayat kepemimpinan atau ayat-ayat ayat tablik atau tugas Rasul akan menjadi sempurna dalam tablik-tabliknya selama 23 tahun, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa in lam taf'al fama balagta risalah wa in lam taf'al fama balagta risalah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Ini ayat tabligh yang mana pada hari di mana agama disempurnakan sebab nikmatnya dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai agama merupakan ayat sebagai penyempurna agama. Itu pun harus kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Dua ayat ini adalah sebagai pintu masuk untuk memahami ayat wilayah atau ayat kepemimpinan, yaitu innama waliyukumullahu wa rasuluh dan seterusnya. Nah, ini yang nanti kita akan bahas. Cukup sampai di sini, yaitu muqaddimah dari observasi tentang kata atau kalimat wali. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.